Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji ayat kauniyah tentang puasa di siang hari. Kami pernah mendapat kesempatan untuk menjalankan liburan keluarga ke Eropa di bulan Agustus yang pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana kami melakukan sahur sebelum jam 3:30 subuh dan berbuka sekitar jam 9:30 malam. Alhamdulillah kami bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, walaupun muncul juga pertanyaan mengapa puasa harus dilakukan dari terbit fajar hingga matahari terbenam pada maghrib. Ini berarti berdasarkan tuntunan Islam, puasa harus dilakukan penuh di siang hari. Kita mengetahui bahwa karena bumi berputar sesuai rotasinya, itu akan membuat siklus siang dan malam. Dan manusia sebagai makhluk yang hidup di bumi dan termasuk makhluk yang aktif di siang hari akan beradaptasi dengan perubahan siang dan malam, yaitu beradaptasi terhadap adanya cahaya dan tidak adanya cahaya. Adaptasi manusia terhadap cahaya adalah manusia akan memproduksi atau tubuh akan memproduksi serotonin di siang hari dan akan memproduksi melatonin di malam hari. Jadi pada saat cahaya mulai menghilang di waktu maghrib, tubuh akan mulai menghentikan produksi serotonin dan akan memerintahkan untuk memulai memproduksi melatonin. Kemudian ketika di subuh hari dari gelap ke siang, cahaya mulai terlihat, kita bisa melihat perbedaan antara putih dan hitam. Disitulah tubuh akan memerintahkan untuk memproduksi serotonin dan menghentikan produksi melatonin. Jadi demikian setiap hari terus terjadi pergantian produksi melatonin di malam hari dan siang hari diproduksi serotonin. Ketika tubuh memproduksi melatonin di malam hari, kita akan terbawa pada suasana mengantuk dan mendorong tubuh ini untuk beristirahat dan tidur. Di saat kita tidur itulah melatonin mendorong hormon-hormon yang berfungsi atau mengerjakan untuk pemulihan, perbaikan dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Di antara hormon-hormon yang aktif di malam hari adalah hormon pertumbuhan tubuh, hormon kematangan seksual, hormon pengendalian suhu tubuh, hormon yang terkait dengan fungsi ginjal, hormon sistem kekebalan tubuh, lalu penghancuran kortikosteroid, dan juga ada untuk perlindungan DNA, ada juga hormon untuk penghancuran radikal bebas, dan juga mengatur aliran energi ke seluruh tubuh. Sedangkan di siang hari, dengan adanya serotonin, tubuh menjadi lebih aktif, dan serotonin yang merupakan neurotransmitter ini juga akan mendorong dimunculkannya neurotransmitter lain. Sehingga peran serotonin di siang hari ini ada banyak, diantaranya adalah tingkat kesadaran kita, lalu kadar neurotransmitter, kemudian pergerakan otot, kemudian serotonin juga berperan dalam pembekuan darah, mengatur tekanan darah, mengatur suhu tubuh, dan mendorong selera makan, menjaga suasana hati, menimbulkan motivasi, tingkat agresivitas, dan juga daya ingat. Nah, di sini terlihat bahwa salah satu peran serotonin adalah selera makan.
Sementara melatonin di malam hari tidak ada pengatur yang terkait dengan makan, sehingga puasa akan efektif pada saat ada yang mengatur selera makan kita. Kita sudah tahu bahwa kunci atau rahasia dari berpuasa, walaupun kita tidak memasukkan makanan sebagai sumber energi, tetapi di saat puasa tubuh kita melakukan proses yang menyediakan energi melalui dua proses utama, yaitu gluconeogenesis yang menghancurkan dan mengolah sel-sel otot yang tidak diperlukan tubuh dan diubah menjadi sumber energi. Lalu proses yang kedua adalah proses oksidasi lemak yang mengubah lemak menjadi asam lemak, lalu asam lemaknya diubah menjadi sumber energi. Pada saat maghrib, tubuh mulai berhenti memproduksi serotonin dan berganti dengan produksi melatonin. Tanpa serotonin, maka perintah pengeluaran enzim dan koenzim yang mendukung proses oksidasi lemak akan terganggu, sehingga proses oksidasi lemak, khususnya proses dari asam lemak bebas menjadi glukosa, akan berkurang. Sementara karena kita sedang berpuasa, otak kita terus memerintahkan untuk membentuk energi dari proses gluconeogenesis maupun proses oksidasi lemak. Dengan berhentinya proses oksidasi atau berkurangnya proses oksidasi lemak, sehingga asam-asam lemak bebas yang sudah keburu dibentuk dalam satu tahap tidak dilanjutkan lagi diproses menjadi glukosa, dan asam lemak ini atau asam lemak bebas ini akan menumpuk di dalam tubuh. Asam lemak bebas yang menumpuk di dalam tubuh dapat menyebabkan otak kita menjadi pusing, kemudian otak kita membengkak dan kita bisa berada dalam kondisi koma. Nah, kelamaan puasa dan menumpuknya asam lemak bebas juga akan menyebabkan kesehatan kita menurun dan mulailah menimbulkan gejala-gejala seperti muntah, lalu kemudian encephalopati di mana otak kekurangan energi dan berlanjut ke koma. Kemudian di sisi lain di organ-organ kita juga hati menjadi tidak berfungsi, otot-otot tubuh dan otot-otot jantung melemah, serta bisa terjadi kondisi hipoglikemia di mana kandungan glikogen dalam darah sangat rendah. Dengan memahami peran serotonin dalam melaksanakan ibadah puasa yang sehat, maka puasa sebaiknya dilakukan di saat tubuh memproduksi serotonin, yaitu dimulai dari fajar sampai maghrib. Demikianlah tadi kajian kita mengapa umat muslim berpuasa di siang hari dan mulainya dari terbit fajar hingga maghrib. Semoga kajian ini meningkatkan motivasi kita sehingga kita bisa mengamalkan dengan sungguh-sungguh untuk berpuasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.